Negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan. Masa dari kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan siang itu tengah memperingati hari lahir Pancasila di Silang Monas, Jakarta. Pada hari ini kawan-kawan, Tiba-tiba, sekelompok massa menyerbu dengan luapan amarah. Kaget, tidak siap. Kelompok yang tengah memperingati hari lahir Pancasila ini pun kocar kacir ketakutan. Namun, masa penyerang yang belakangan diketahui Front Pembela Islam atau FPI ini bahkan tak peduli, menghajar tanpa pandang bulu. Bahkan dengan cara yang sadis. Dan ternyata kedatangan polisi dalam jumlah lebih besar juga tidak banyak membantu. Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan hari lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Bahkan orang yang sudah berdarah-darah pun masih tetap diancam gitu, membawa bambu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada orang yang membawa senjata gitu, senjata pipa gitu, pipa ledeng kecil itu, bukan cuma bambu yang mereka bawa sebagai bendera. Kekerasan massa FPI ini juga dirasakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama Guntur Romli yang menceritakan pengalamannya saat dibesuk Gus Dur. Saya sih kalau di tempat sih nggak tentu selamat ya, tapi saya lihat ibu-ibu sama anak-anak dipukulin itu, umur 3 tahun itu akhirnya saya mau ngalamin gitu terus ya, mereka ke saya, dia nggak tahan. Mungkin yang mereka semakin kalap nyerang saya itu Pak, saya kan pakai kaos Gus Dur nih. Kongko bar Gus Dur, terus ada gambar Bapak gitu lah. Puluhan orang sempat merasakan kekerasan yang dilakukan massa FPI di halaman Monas. Sampai petang ini, 9 orang masih dirawat intensif di rumah sakit. Selain mengalami luka fisik, tentulah peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Harus mengambil tindakan hukum. Ini bukan negara rimba. Jadi mau tidak mau tangkap orang-orang itu. Ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Baik Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang ngobrol-abrik, kita aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak.
Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib, Anda... Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Hak asasi kami untuk beribadah kepada menurut agama kami dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh bupati, dilarang oleh polisi, cuma menonton kami saja, dan warga melarang kami. Saya kemarin disandra 1,5 jam minggu yang lalu sama FPI. Demi Allah, kalau memang darah Anda atau darah kami yang saja, siap mati, kami siap mati, kami bisa. Negeri ini adalah negeri yang harus dihuni oleh sebanyak mungkin pikiran, harus dihuni oleh sebanyak mungkin pandangan. Lebih jauh lagi, para pemuda justru yang paling jernih melihat potensi konflik kalau kita tidak sejak awal memastikan bahwa kita hanya berbangsa satu, kita hanya bertanah air satu, kita hanya berbahasa satu, kita tidak beragama satu, dan kita tidak berpandangan hidup satu. Itu sebetulnya keindahan demokrasi yang sudah pernah kita peroleh jauh sebelum proklamasi ini. Untuk Gus Dur. Sholatullah